Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Pastinya luar biasa. Kita patut bersyukur karena kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan, kemurahan, bahkan mukjizat-mukjizatnya boleh kita alami. Dan marilah kita sama-sama menaikkan syukur kita, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima segala pujian dan nyanyian kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdiam diri di hadirat Tuhan. Dengan segala kerinduan kita bawa hati kita untuk dekat di dalam hadirat Tuhan. Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa pujian, hormat, kemuliaan, sebab hanya Engkau saja yang layak menerima segala nyanyian kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami bawa hati lebih lagi Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan kami boleh bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan
merasakan kasih-Mu, dan kami boleh melihat indahnya kekudusan Tuhan dalam kehidupan kami. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, mari kita berikan syukur kita, mari kita sembah. Haleluya. Kami bawa persembah, pujian dan kemuliaan selamanya. Kami sembah, haleluya. Kami sembah Engkau, ya lama-lama ya Allah, lama ya Allah. Kami sembah, kami muliakan, haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, dan betapa kami bersungguh melihat kemuliaan Tuhan, haleluya. Kami sembah, bawa lebih dalam lagi kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami sembah, nikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Oh, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu. Kami memuja Engkau Tuhan, memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu.
Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadir, oh mulianya, oh mulianya hadiratmu, kami itu memujamu Tuhan. Engkau dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini memenuhi gereja kami, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Betapa mulianya hadirat Tuhan boleh kami saksikan. Tuhan begitu hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan apabila kami ada sampai sore hari ini. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan boleh disukakan dan disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Karena hidup kita telah ditebus dan hidup kita tidak akan pernah sama seperti dahulu kala. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hey. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidup kami takkan sama.
hidupku takkan sama. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita berbeda dengan kehidupan kita yang lama? Boleh percaya? Angkat tangannya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah kita boleh hidup. Dan biarlah firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Allah kita lebih lagi. Karena hanya di dalam nama Tuhan, dialah yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kita. Firman terangi jalan, perisai iman di waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan panjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya firman-Lah yang menerangi setiap langkah hidup kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus sumber pengharapan panjang. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di panjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita boleh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Nanti Ibu Risa akan memimpin kita di dalam doa. Bapak yang berkata dalam keadaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan menjalankan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Kita menyender di dalam Tuhan. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus,
nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 ning Gusti Yesus, nyender 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 ning Gusti Yesus. Haleluya. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 ning Gusti Yesus, nyender 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 ning Gusti Yesus. Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucapkan hati kita dan kita akan naikkan pujian, di mana pujian ini nanti akan dibawakan sepanjang sesi atau sepanjang acara retret besok tanggal 18 sampai 20. Ini adalah lagu tema kita. Di tahun ini kita akan sama-sama belajar, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan dan diagungkan. Kami datang Tuhan, kami rindu untuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami menyatakan lebih Tuhan. Pernahkah kita renungkan yang sungguh Dia rindukan? Sudahkah kita mengerti yang paling Dia ingini? Agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti Dia panggil kita kembali. Jadilah kuat dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaan-Nya. Kita merenungkan sekali lagi. Pernahkah kita renungkan yang sungguh Dia rindukan? Sudahkah kita mengerti yang paling Dia ingini? Agar kita bertahan teguh di dalam iman, tahan uji hingga nanti Dia panggil kita kembali. Jadilah kuat dan
dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaan-Nya. Dan bertahan, jadi pemenang dalam iman. Tetap percaya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Jadilah saksi, jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaan-Nya. Sekali lagi nyatakan, jadilah kuat dan bertahan, jadi pemenang. Waktu dan tempat aturkan kepada hamba-Nya. Tetap percaya, tetap setia padanya. Jadilah saksi dan beritakan keselamatan dari Tuhan, hingga dunia melihat kemuliaan-Nya. Hingga dunia melihat kemuliaan-Nya. Hingga dunia melihat kemuliaan-Nya. Bapak, biarlah ini menjadi seruan kami. Kami rindu agar kami tetap beriman sampai kesudahannya. Kami tetap kuat, kami bertahan hingga nanti Tuhan memanggil kami kembali. Bapa, biarlah kami tidak hanya menyimpan keselamatan yang telah kami terima, tapi kami juga boleh menjadi saksi untuk memberitakan kebesaran Tuhan yang telah memindahkan kami dari alam maut ke dalam kehidupan yang kekal kepada dunia. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kami sehingga kami boleh merespon kasih karunia-Mu yang begitu indah. Kami boleh hadir di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami yang ada di tempat ini, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam segala keberdosaannya, agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan terang dan dengan jelas. Urapi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini penuh dengan Roh Kristus, sehingga boleh melihat keindahan Injil dan hidupnya diubahkan. Bapa, kami menyerahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berbicara, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah seluasa mungkin, kami semuanya siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih tim pelayan musik untuk pelayanannya. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh berkumpul bersama. Karena dekat dengan momen Lebaran, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada fitrah mohon dikirimkan. Jadi nanti ya Mi ya. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Hari ini kita akan membahas tema bulan April tentang tetap melekat pada pokok anggur. Dan subtema minggu ini saya diberikan sebuah tema tentang Yesus Kristus sumber kehidupan. Tema kita selama bulan April adalah tetap melekat pada pokok anggur, dan subtema minggu ini tentang Yesus Kristus sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka teks kita pada hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai 8. Ini kabar baik karena ada diskon 50% untuk ayat hari ini. Kemarin ayatnya 8, hari ini 5. Tapi kita baca mulai dari ayat 1. Saya mohon kita dapat bergantian, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu semua? Tidak saya tampilkan di layar. Kita akan baca bergantian Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan memulai ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan kamu sama seperti ranting dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu tak. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 15. Teks kita hari ini ayat 1 sampai 8 memuat satu dari 7 ucapan Yesus di dalam Injil Yohanes tentang akulah. Di dalam Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, sebagai terang dunia, sebagai pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang kita baca hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya, Yesus memproklamasikan dirinya bahwa akulah pokok anggur yang benar. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ayat 1, Bapa adalah pengusahanya, dan di ayat yang kelima, orang percaya sebagai rantingnya. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sederhana. Yesus sedang mengajarkan sebuah pengajaran yang sederhana. Yesus sedang mengajarkan pengajaran yang sederhana. Ke-11 muridnya, kita tahu bahwa konteks teks ini yang kita baca itu adalah saat-saat setelah Yudas itu pergi meninggalkan Yesus. Jadi hanya tinggal Yesus dan ke-11 muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengajaran ini adalah sederhana. Ke-11 murid Yesus, 12 tanpa Yudas. Ke-11 murid Yesus jelas tahu mengenai pohon anggur. Pohon anggur bukan hal yang asing dalam konteks Yahudi saat itu. Mereka yang hidup di bawah pemerintahan Romawi juga tidak begitu terkejut mendengar tentang anggur. Dalam konteks budaya, mereka sering minum minuman anggur dalam perjamuan. Dalam hal tanam menanam, adikultural ya, tanam menanam ya. Dalam hal tanam menanam itu masyarakat di sana itu sering menanam pohon anggur. Dan bahkan Israel juga dikenal sebagai kebun anggur Allah. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak asing dengan yang namanya pohon anggur. Semua pernah lihat pohon anggur? Ada yang belum pernah lihat? Pernah? Tidak ada yang asing dengan pohon anggur. Jadi
kita sama, setidaknya kita sama-sama tahu pohon anggur. Sama kayak murid-murid Yesus. Setidaknya kita tahu bahwa ada pohon anggur. Saat Yesus menyebut pokok dan ranting, saat Yesus ngomong tentang akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Secara sederhana saja, secara sederhana kita dapat menangkap satu makna bahwa Yesus Kristus itu sumber kehidupan kita. Yesus Kristus itu sumber dari kehidupan. Ia adalah pokok yang olehnya semua ranting itu dapat hidup. Yesus adalah sumber kehidupan orang percaya. Sama kayak pohon anggur punya pokoknya dan punya rantingnya. Kita ini rantingnya. Yesus itu pokoknya. Pokoknya itu batang yang gede yang nancep di tanah. Yesus itu pokoknya dan kita rantingnya. Kalau lagu sekolah minggu bilang kita itu carangnya. Yesus pokok, kita carangnya. Carang hanya dapat hidup dari pokoknya, dari inti pohonnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini pengajaran yang sangat sederhana. Yesus sudah mengajarkan hal yang sangat sederhana agar kita dapat mengerti firman-Nya. Bahwa aku pokok anggur yang benar, Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamu rantingnya. Kita dapat mengetahui bahwa ya memang benar bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Itu yang menjadi tema kita pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya selesai karena sudah selesai membahas. Cepat kan? Pada happy? Enggak, saya masih punya 10 lembar teks lagi. Jadi mari kita nikmati firman Tuhan hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang 8 ayat yang telah kita baca tadi, sepanjang 8 ayat yang telah kita baca, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, yang berbuah dibersihkannya, kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan. Kita baca 8 ayat tadi, hanya ada satu kata perintah utama. Sebenarnya ada 2 di dalam sepanjang ayat 1 sampai 8, tapi yang utama itu cuma 1. Sepanjang 8 ayat yang telah kita baca, hanya terdapat satu perintah saja, satu perintah utama yang Yesus berikan. Perintahnya sederhana. Akulah sumber kehidupan, kamu ranting-rantingnya, maka Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perintahnya sederhana dan sangat mudah untuk dimengerti. Yesus memperkenalkan dirinya, aku sumber kehidupan, aku pokok anggur yang benar, kamu rantingnya. Lalu Yesus mengeluarkan satu perintah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebagai ranting, kita diperintahkan Yesus untuk tetap tinggal di dalamnya dan Yesus di dalam kita. Atau kalau mau dibahasakan dengan tema bulan ini, kita diminta untuk tetap melekat pada sumber kehidupan. Yesus mendorong kita semua untuk tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, secara sederhana Yesus memberikan perintah agar setiap orang percaya tidak meninggalkan imannya. Ayat yang kita baca kemarin sudah dijelaskan bahwa ayat ini adalah ayat-ayat bagian-bagian terakhir sebelum Yesus ditangkap. Bapak Ibu Saudara tahu kalau dulu ada film The Passion of the Christ, itu waktu Yesus ditangkap murid-muridnya kabur semua. Murid-murid menghadapi banyak permasalahan sehingga Yesus bilang, sebelum itu terjadi Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, agar kita tidak meninggalkan iman kita kepada Yesus. Dalam perintah ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak sedang memberikan suatu ancaman. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara baca, barang siapa yang tidak berbuah dipotongnya, barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku dibuang, dibakar. Ini bukan sebuah ancaman Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak sedang memberikan ancaman. Saya sepakat dengan Pak Daniel yang kemarin minggu sampaikan bahwa Yesus tidak sedang mengancam. Ini hal yang natural. Dalam perintah ini Yesus tidak sedang mengancam, tidak sedang meden-medeni orang Jawa. Wah, kowe kudu nggonanku, nek ora nggonanku ditenono. Ndak kayak gitu. Yesus tidak sedang mengancam. Yesus sedang tidak memberikan ancaman. Sebaliknya, Yesus sedang menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes mencatat dengan sangat indah bagaimana peristiwa dan percakapan dalam perjamuan terakhir ini dimulai. Yohanes 13 ayat 1, saya akan bacakan bagi kita semua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perintah ini untuk kebaikan kita. Yesus sedang menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Yesus tidak sedang mengancam kita. Kalau kamu di luar aku, kamu bakal dipotong, dibakar. Yesus tidak sedang mengancam. Tapi Yesus sedang menunjukkan kasih-Nya, bahwa aku mengasihi kamu, sehingga perintah ini muncul. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya itu perlu tetap melekat pada Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Yesus itu sumber kehidupan. Pokok anggur yang benar, kita rantingnya. Menurut saya ini cukup sederhana untuk dimengerti. Kita semua tahu bentuk pohon, ada batang gede, ada rantingnya. Nah, Yesus minta kita untuk kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Kita perlu tetap melekat pada Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Karena saya akan memberikan 3 alasan yang dapat kita renungkan. Mengapa kita perlu untuk tetap melekat pada Yesus Kristus, sumber kehidupan. Yang pertama, kita perlu tetap tinggal di dalam Yesus karena ketidakmampuan manusia. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-6. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu tetap melekat pada Yesus sumber kehidupan? Karena ketidakmampuan manusia. Yesus memerintahkan kita agar tetap lengket, tetap melekat padanya karena ketidakmampuan manusia. Di luar Yesus, kita tidak dapat menghasilkan buah. Ayat 4. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 5. Dan di luar Yesus, dibuang lalu dibakar. Ini menunjukkan ketidakmampuan manusia. Di luar Yesus, Bapak Ibu Saudara, di luar sumber kehidupan, lepas dari sumber kehidupan, di luar Yesus kita tidak dapat benar-benar hidup. Yesus menyampaikan ketidakmampuan manusia itu secara bertahap. Ini unik. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati, ada 3 bagian yang Yesus sampaikan. Bukan hanya tidak dapat menghasilkan buah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan hanya tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi semuanya sia-sia, dibuang, dibakar. Di luar Yesus, lepas dari sumber kehidupan, kita tidak mampu hidup. Ini mengerikan. Di luar Yesus, kita tidak hanya tidak bisa berbuah, tapi kita tidak bisa apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Dan lebih mengerikannya lagi, Yohanes masih menambahkan dalam perkataan Yesus, tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dibuang lalu dibakar. Kalau masih hidup mending Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah dibuang dan dibakar, saya rasa itu menunjukkan kebobrokan manusia, ketidakmampuan manusia untuk hidup di luar Yesus. Di luar Yesus, lepas dari sumber kehidupan, kita tidak dapat benar-benar hidup. Secara fisik mungkin kita masih hidup, tapi kosong, enggak ada intinya. Hidup ya kayak cuman berjalan aja. Di luar Yesus tidak ada kehidupan, hidup kering, hidup kosong. Bahkan di luar Yesus tidak ada keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara, di luar Yesus, lepas dari sumber kehidupan, kita tidak mampu untuk hidup. Kita tidak mampu lagi untuk hidup. Kalau tidak mampu berbuah saja itu masih mending. Tapi kalau tidak mampu untuk hidup, saya rasa ini cukup mengerikan untuk kembali dipikirkan. Kalau kita masih mikir, tidak apa-apa lah, coba di luar Yesus dulu. Konsekuensinya, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Kita tidak mampu hidup. Dibuang, dipungut orang, dilemparkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara, sama seperti ranting yang tidak dapat hidup saat tidak tinggal pada pokok anggur, demikian pula kita tidak dapat hidup saat tidak melekat pada Yesus Kristus, sumber kehidupan. Apa yang Yesus sampaikan sangat sederhana. Saya membaca satu tulisan hamba Tuhan
di status WhatsApp, dia iseng tanya ChatGPT, kenapa pengikut Yesus zaman dulu itu banyak banget. Dan salah satunya karena pengajaran Yesus itu pengajaran yang sederhana. Hal ini sederhana, dapat dimengerti oleh semua orang. Tidak perlu pendidikan yang tinggi. Bahwa ketika kita tinggal dalam pokok anggur, maka kita dapat hidup. Sebaliknya, sama seperti ranting yang tidak dapat hidup saat tidak tinggal pada pokok anggur, demikian pula kita tidak dapat hidup saat tidak melekat pada Yesus sebagai sumber kehidupan. Ranting itu kalau sudah dipotong, tidak mungkin dia bisa numbuh lagi, kecuali cocor bebek ya, karena perumpamaan ini bukan cocor bebek. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak, kayak cocor bebek iso, enggak, saya tidak menerima protes itu gitu loh. Ini intinya pohon anggur. Jadi ranting kalau sudah patah ya sudah mati. Kecuali dicangkok ya, itu silakan nanti protes sama Tuhan Yesus di surga, jangan protes sama saya. Kok perumpamaannya ini kok tidak dicangkok saja, tidak apa-apa, terserah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ranting itu tidak dapat hidup ketika dia sudah terpisah dari sumber kehidupannya. Yesus itu sumber kehidupan kita. Kenapa kita perlu terus melekat pada Yesus? Karena ketidakmampuan manusia, di luar Yesus kita mati. Tidak bisa berbuah, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hidupnya sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu tetap melekat pada Yesus sumber kehidupan? Karena godaan dunia. Yohanes 15 ayat 4, Yesus memerintahkan dengan sederhana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang pertama, Yesus menjelaskan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Yesus memerintahkan agar kita tetap melekat padanya karena godaan dunia. Dunia itu menawarkan sumber kehidupan palsu lainnya. Bagian unik dari ayat ini adalah Yesus tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur saja. Di ayat 1 Yesus menyematkan predikat, aku adalah pokok anggur yang benar. Karena banyak pokok anggur di sana yang tidak benar, tapi hanya Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan yang benar. Selain Yesus tidak ada yang lain. Hanya satu-satunya sumber kehidupan yang benar itu cuma Yesus. Saya rasa hal ini penting, Yesus menyematkan kata yang benar setelah dia menjelaskan identitasnya. Akulah pokok anggur yang benar. Kita tahu Israel juga disebut dengan kebun anggur, tapi tidak benar karena hasilnya masam. Tapi Yesus pokok anggur yang benar. Bahkan saya kemarin sempat coba searching, ada beberapa peneliti sarjana-sarjana, ini tidak bisa dipegang karena sarjana liberal, tapi saya sampaikan untuk sebagai wawasan kita. Karena zaman Yesus dulu ternyata yang mengajarkan tentang pokok anggur bukan cuman Yesus. Ada beberapa teks di dalam naskah kuno itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang memang mengajarkan akulah pokok anggur, tapi tidak benar. Cuman Yesus yang berani klaim, aku pokok anggur yang benar. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur, tetapi pokok anggur yang benar. Cuman Yesus satu-satunya sumber kehidupan yang benar. Selain Yesus itu tidak ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, sayangnya dunia selalu menggoda kita dengan segudang sumber kehidupan palsu supaya kita tidak melekat pada Yesus. Dunia itu selalu menawarkan banyak hal yang dapat membuat kita merasa hidup di luar Kristus. Ada banyak hal yang menjadi seakan-akan sumber kehidupan kita. Makanan enak, nafsu, hiburan, kesuksesan, uang, prestasi, cinta, keluarga, keakuan, bahkan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang membuat kita merasa hidup selain Yesus, itulah hal yang pokok anggur yang salah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah melekat pada pokok anggur? Karena banyak godaan dunia. Dunia itu menawarkan banyak hal yang dapat membuat kita merasa hidup sekalipun di luar Kristus. Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara saat ini bangga?
prestasi kah, keluarga yang harmonis kah, itu dapat menjadi sumber kehidupan palsu. Mungkin pelayanan, ceknya sebenarnya gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa kok aku kurang komplit ya nek rang ini, nah itu berbahaya. Bagi bapak-bapak yang suka ngopi di pagi hari, kalau sudah siang terus mikir kok anek sing lali ya, wah aku udah ngopi, itu langsung gelisah. Sepanjang hari gelisah. Nah itu berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara hanya merasa hidup kalau minum kopi. Yang lebih umum, kalau tanggal 1 itu biasanya semuanya happy. Kayak was happy, hidup ini happy. Karena dompetnya kandel. Uang itu bisa menjadi sumber kehidupan palsu. Nek duit rasanya uripku komplit. Was opo-opo seneng. Semuanya happy, semuanya berjalan dengan lancar. Apa yang membuat hidup kita merasa bermakna? Keluarga yang harmonis. Kalau keluarga tidak harmonis, kita kepikiran terus, kita kayak mengganggu dalam kehidupan kita. Itu bisa menjadi sumber kehidupan yang lain. Kesuksesankah, keakuan, bahkan pelayanan. Ini aku ora dijadwal bae lho. Sebulan kok rasanya hidupku enek sing kleru ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu juga bisa menjadi sumber kehidupan lain. Nek orang ini aku rasanya ra penak ya. Apakah kita sudah melekat pada Yesus? Bapak Ibu Saudara, ada banyak godaan yang dunia tawarkan supaya kita tidak melekat pada Yesus. Belakangan ada satu gerakan yang cukup masif di dunia kekristenan, namanya Gospel Centered Life, kehidupan yang berpusat pada Injil, dan sumber lain selain Kristus disebut sebagai berhala. Apa yang membuat kita tergerak melakukan sesuatu itu bisa menjadi berhala. Apa yang membuat kita rela membuang banyak waktu itu bisa menjadi berhala. Sumber kehidupan lain, scrolling sosial media 6 jam, 8 jam, nek ndak gitu jempolnya kok gatel, kok kurang. Nge-like TikTok, wah harus ngebut. Kalau ndak gitu rasanya nek sing kurang. Shopping, nek ndak buka Shopee nonton flash sale itu rasanya kayak wah kok opo ya kok nek sing kurang. Oh yo belum buka flash sale. Semua dapat menjadi berhala. Uniknya manusia itu benar-benar bobrok. Manusia itu tidak hanya cari berhala, tapi manusia juga bisa membuat berhala. Bapak Ibu Saudara ingat waktu perjanjian lama, Musa waktu menerima 2 loh batu, 10 perintah Tuhan, apa yang dilakukan bangsa Israel? Buat lembu emas buat disembah. Tidak ada berhala. Zaman dulu banyak allah-allah lain. Uniknya Israel itu tidak milih, tapi buat gawe weh. Uniknya lembu gitu loh. Mbok apa kalah jengking piye? Lembu. Buat lembu emas buat disembah. Bapak Ibu Saudara hati-hati, karena mungkin kita dapat menyembah hal-hal yang salah. Sumber hidup kita itu bukan lagi Yesus. Karena dunia menawarkan banyak hal yang dapat membuat kita merasa hidup di luar Yesus. Dunia itu mencoba memunculkan akar lain agar kita tidak melekat pada Yesus. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus dibersihkan. Ada satu hal yang unik yang saya temukan, karena ini bahas tentang pokok anggur. Bapak Ibu Saudara, ini bagi saya cukup sulit untuk dibahas. Karena pertama saya bukan anak pertanian, jadi saya tidak mudeng anggur itu penanganannya seperti apa. Saya searching ada satu hal yang unik dari anggur, karena ranting anggur itu bisa mengeluarkan yang namanya akar angin. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pohon anggur, itu biasanya ada bagian yang dia semrawut. Semrawut itu apa ya? Menjalar, ada menjalar-menjalarnya. Nah itu namanya akar angin. Nah menurut beberapa literasi yang saya baca, pohon anggur kalau mau buahnya banyak, itu akar anginnya itu dipangkas semua. Hal-hal yang selain sumber, selain Yesus dipangkas supaya kita dapat berbuah. Saya rasa ayat kedua berbicara tentang hal ini. Yang sudah berbuah dibersihkannya, supaya kita tidak mencari sumber lain selain Yesus. Kebahagiaan kita itu di mana? Apakah di Yesus? Apakah di tempat lain? Nek punya uang kita ngerasa seneng.
Nek anak nurut kita merasa senang. Anak nurut hal yang baik, tapi kalau menjadikan itu berhala, itu bukan hal yang baik. Dikasih suami setiap hari, itu hal yang baik. Istri mengasihi suami, itu hal yang baik. Tapi kalau kita memberhalakan itu menjadi pusat dalam kehidupan kita, sumber kesenangan kita, itu bukan hal yang baik. Kita sedang menyembah Allah lain. Kita sedang menggantungkan sumber lain selain Yesus. Bapak Ibu Saudara, dunia itu selalu mencoba memunculkan akar agar kita tidak melekat pada Yesus. Dunia selalu mencoba memunculkan akar. Karena itu kita perlu terus-menerus untuk dibersihkan. Sama seperti ranting yang perlu terus-menerus dibersihkan, demikian pula kita perlu terus-menerus dibersihkan dari godaan dunia yang dapat membuat kita tidak melekat pada Yesus Kristus, sumber kehidupan. Minum kopi tidak masalah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau nyembah kopi itu jadi bermasalah. Aku seneng ini orang kopi ya kudu itu. Nah itu saya nanti ada kopi ini diganti marah. Nah biasanya Bapak Ibu Saudara, cara mendeteksi berhala dalam kehidupan kita itu salah satunya apa yang membuat kita marah. Tidak punya uang, marah. Nah hati-hati, uang bisa jadi berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau pinjam uang, lebih baik dikasih. Saya nanti mau pinjam. Nggak, ini klisik-klisik kalau kata Pak Eri. Nggak Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi uang, itu menjadi berhala. Yang buat marah. Saya juga bergumul, saya punya pergumulan dengan sumber kehidupan. Saya dulu pegang satu sumber kehidupan yang salah, namanya kontrol. Saya selalu merasa khawatir, selalu enek sing kurang. Nek saya gosip gitu ya Bapak Ibu Saudara, pernah gosip. Saya perlu tahu itu ngomong apa. Nek ndak itu saya pulang kepikiran ngomong apa ya mau ya. Aku rasa rapi enak ya. Dan itu mempengaruhi hari saya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu saya paling tidak mau keluar rumah terakhir. Karena harus ngunci nih. Saya tidak suka karena saya takut. Engko nek kayak urung tak kunci yo. Nah, itu mempengaruhi hari saya. Itu namanya berhala kontrol. Sumber lain, saya merasa hidup kalau saya punya kontrol penuh. Anak-anak, teman-teman Metanex mau dulan, saya tahu dulan kemana. Nah, itu saya rasa seneng. Dulu, tapi sebelum di Metanex, sekarang sudah aman. Aman Pak Daniel. Aman. Dulu saya seperti itu. Dulu saya ngekos di daerah Jawa Barat. Bapak Ibu Saudara tahu ya, pintu kos itu kan enggak banyak ya, cuman pintu utama ceklek gitu dok. Kos saya kamar. Jadi cuman pintu ini di depan dok. Saya itu mau berangkat kerja, itu butuh 15 menit. Tak kunci, saya jalan sampai pagar, saya mau banyunis Pak Panteni udah ya, Pak masuk nih, tak buka nih. Gitu terus. Saya menyembah berhala kontrol. Saya marah-marah besar kalau saya ngerasa bahwa hal itu nanti tidak dapat saya kontrol. Pernah satu momen emak saya, karena sudah pikun, emak saya punya cincin berlian. Sekarang di mana ya? Enggak, cincin ukiran gitu Bapak Ibu Saudara. Bentuknya ular bagus. Karena emak saya sudah tua, jadi kadang kala kesadarannya menurun. Nah, pas menurun itu benda yang dipegang itu dikira makanan. Mau dimakan, kadang beberapa kali. Pernah dulu pajangan bulat gitu dikira biskuit. Nah, cincin itu saya takut dimakan. Saya sampai berantem gede sama papa saya. Cuman masalah cincinnya emak. Saya ngamuk-ngamuk, bener-bener marah-marah. Saya itu papa enggak ngerti karena saya takut. Saya enggak bisa, nih sampai dimakan. Saya kan enggak bisa ngontrol lagi. Emak terus piye? Harus tak pasrah ke dokter terus saya. Itu sumber hidup lain. Saya ingat momen itu saya bener-bener frustasi. Saya datang ke Pak Daniel buat cerita. Saya nangis. Mas Daniel cuman, ini apa ibu saya? Saya juga. Bapak Saudara, setelah itu saya mulai berusaha mencari apa toh ini yang buat saya kok tidak sehat kayak gini. Ternyata saya menyembah sumber hidup lain. Kalau saya punya kontrol baru saya happy. Kalau saya tahu banyak hal baru saya happy. Coba Bapak Ibu Saudara cek apa yang membuat Bapak Ibu Saudara marah. Kalau Bapak Ibu Saudara dimaki marah bisa jadi keakuan sebagai sumber hidup yang lain. Saya bersyukur saya selesai dalam masalah ini. Sekalipun kadang nek ngunci pintu itu masih saya cek berkali-kali. Saya kunci tak dorong-dorong, malah jebol koro-koro dhewe.
Saya serius Bapak Ibu. Saya ngunci itu sampai beberapa kali. Celek. Gitu saya pikir dulu sudah belum ya. Kayak sudah tak tek tek. Nah, kalau sudah gitu baru saya tinggal pulang. Saya bersyukur saya selesai sehingga kehidupan saya jauh lebih enak. Dulu kalau saya naruh barang itu harus center. Nyudut siku gitu ya, kudu siku banget. Nek ndak siku, mesle sidik ini itu ndak bisa tidur. Papa saya lihat sampai ki bocah loro iki ngene. Nah, saya bersyukur saya tahu ada satu seminar tentang konseling. Di awal pembukaannya pematerinya bilang, saya yakin bahwa semua yang di sini bukan konselor, tapi ada yang perlu dikonseling. Nah, itu termasuk saya. Oke, dari sesi itu saya selesai. Saya tahu, oh aku menyembah berhala yang namanya kontrol, dan saya selesai. Saya bersyukur Yesus membantu saya menyingkirkan akar itu sehingga saya bisa berpusat pada Yesus. Sekarang mau punya kontrol, mau enggak punya kontrol, saya bersyukur. Dan saya selalu berusaha untuk gembira. Itu proses umur hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu terus-menerus melekat pada pokok anggur, sumber kehidupan kita. Karena godaan dunia itu banyak. Yang membuat kita tidak lagi beriman sama Yesus itu banyak. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu terus-menerus untuk melekat pada Yesus sebagai sumber kehidupan? Karena itu adalah satu-satunya cara agar kita dapat berbuah. Tidak ada cara lain selain menempel pada Yesus. Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Yesus memerintahkan kita agar tetap melekat padanya. Karena itulah satu-satunya cara. Hanya dengan melekat sama Yesus kita dapat menghasilkan buah, berbuah banyak dan menerima apa saja yang kita minta. Di dalam Yesus melekat dengan sumber kehidupan, kita dapat benar-benar hidup. Benar-benar hidup. Ini adalah kebalikan dari di luar Yesus, lepas dari sumber kehidupan. Lepas dari sumber kehidupan. Tadi Yohanes menuliskan perkataan Yesus secara bertahap. Tidak dapat berbuah, lalu tidak dapat berbuat apa-apa, dibakar. Menurun, terus menurun. Uniknya ketika melekat pada Yesus, Yesus mengatakan bahwa mereka yang melekat padaku akan menghasilkan buah, bahkan berbuah banyak, bahkan apa saja yang diminta pasti diberikan. Apapun yang diminta. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ini tidak berbicara tentang keinginan kita. Saya sepakat dengan Bu Retno di pagi hari yang bilang, apa saja yang diminta itu terkait dengan buah. Kalau tidak terkait dengan buah, itu tidak dikabulkan oleh Allah. Yang dikasih itu yang berkaitan dengan buah. Apa saja yang diminta. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa punya kendala, kok saya belum berbuah ya, berdoa, pasti dijawab Tuhan. Buah dalam hal ini dapat didefinisikan secara umum sebagai segala hal yang memuliakan Bapa dan menandakan bahwa kita murid Yesus di ayat ke-8. Hanya ketika kita melekat pada sumber kehidupan, kita dapat benar-benar hidup. Hanya ketika melekat pada sumber kehidupan, kita dapat benar-benar hidup. Karena apa? Karena kita mencapai tujuan kita untuk memuliakan Bapa. Yohanes 15 ayat yang ke-16, Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita diprogram untuk menghasilkan buah, sehingga hidup kita itu bisa meaningful ketika tujuan itu tercapai. Caranya gimana? Ya cuman melekat sama pokok anggur. Tidak ada yang lainnya. Hanya dengan melekat kita dapat memuliakan Bapa, mencapai tujuan hidup kita. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah banyak. Sama seperti ranting dapat berbuah banyak saat tinggal pada pokok anggur, demikian pula kita dapat berbuah banyak saat melekat pada Yesus Kristus, sumber kehidupan. Cuman ini satu-satunya cara agar hidup Bapak Ibu Saudara berarti, agar hidup Bapak Ibu Saudara happy. Cuman ini. Punya banyak rumah, punya banyak mobil, tapi tidak memenuhi tujuan hidup, pasti bakal ada yang kosong.
manusia, tujuan hidup yang paling puncak itu memuliakan Allah. Dan ketika Bapak Ibu Saudara memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara akan merasakan bahagia. Cuman itu tok, tidak ada yang lain. Saya pernah ngobrol dengan satu rekan pelayanan yang lama. Dia bilang dia sangat happy ketika lihat satu orang nangis berjumpa dengan Tuhan. Dia bilang, happymu, saya coba telisik, happymu kayak piye? Dia bilang, aku seneng banget. Sekalipun perjuangannya besar, tapi aku seneng. Ketika Bapak Ibu Saudara memuliakan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan merasa bahagia. Tidak bisa dengan hal yang lain. Kebahagiaan yang lain itu sifatnya sementara. Hanya ketika kita memuliakan Allah, kita bisa benar-benar bahagia. Bapak Ibu Saudara, kekosongan yang hanya mampu dipenuhi oleh pencipta itu tidak akan pernah mampu dipenuhi oleh ciptaan. Mau uang, jabatan, kaya sekaya apapun, Bapak Ibu Saudara tidak menjumpai tujuan hidup, maka semuanya sia-sia. Perintah Yesus agar kita melekat pada sumber kehidupan adalah bentuk dari kasih-Nya. Ia tahu bahwa kita itu tidak mampu. Ia tahu bahwa dunia penuh dengan godaan. Dan ia tahu bahwa ini satu-satunya agar kita dapat berbuah. Perintah Yesus untuk melekat padanya, sumber kehidupan, itu bentuk dari kasih-Nya. Ayat yang kita baca tadi diawali dengan Yohanes 13 ayat 1. Sama seperti ia mengasihi selama hidup, demikian pula dan saat-saat terakhirnya ia mengasihi murid-muridnya. Ini bentuk kasih Yesus bagi kita. Jangan tinggalkan aku, karena hanya di dalamku kamu dapat hidup, kata Yesus. Aku cuman pokok anggur yang benar, dan cuman di dalamku kamu dapat hidup. Jangan tinggalkan aku. Itu perintah yang didasarkan oleh kasih. Puncak kasih-Nya adalah penebusannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bentar lagi kita akan merenungkan Paskah, Jumat Agung, kematian, kebangkitan Kristus. Itu adalah puncak dari kasih Allah, kasih Yesus. Ia tidak hanya sumber kehidupan sekarang, tetapi juga di masa mendatang. Tidak hanya menjamin di dunia, tetapi juga menjamin di surga. Satu-satunya jalan keselamatan itu cuma melalui iman percaya. Perbuatan kita tidak ada andil apapun dalam keselamatan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Salib seharusnya selalu mempesona dan memampukan kita melekat padanya. Salib seharusnya selalu menjadi berita yang begitu indah untuk didengar. Dan salib seharusnya memampukan kita untuk melekat kepadanya, satu-satunya sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya selesai menyampaikan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk di belakang sepanjang ibadah karena badan saya tidak karu-karuan rasanya. Ya, tadi pagi saya sudah bilang anak saya pertama, anak saya kedua, istri saya tepar, berharapnya saya tidak tepar, tapi ternyata ya pulang ibadah pertama tidak dapat dikondisikan. Ini rasanya nggak karu-karuan Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya duduk di belakang mendengarkan firman sambil, kan tidak pernah ya saya duduk belakang, jadi saya berkesempatan untuk melihat sebenarnya Bapak Ibu nek pas mendengarkan firman itu koyok piye tesane. Bapak Ibu izinkan saya menambahkan sedikit. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Silahkan dibuka di Alkitabnya masing-masing sebentar saja. Ada hal penting yang saya rindu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua terkait bagaimana kita seharusnya bergantung pada sumber kehidupan yang sejati ini. Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai 10, yang sudah ketemu boleh katakan amin. Perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan. Orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Singkat saja, ini cerita tentang orang yang lumpuh di gerbang indah, Bapak Ibu. Apa yang diharapkan? Kita baca tadi, apa yang diharapkan? Bahwa orang yang melewati dia akan memberikan sedekah. Betul? Saya katakan sekali lagi, apa yang orang ini harapkan? What he is wishing for. Dia minta apa toh? Dia berharap apa toh? Dengan dia duduk di gerbang indah. Orang yang mau masuk bait Allah, dia lihat tatap-tatapan, kemudian semoga muncul belas kasihan dan memberi sedekah. Oke? Sepakat ya? Petrus Yohanes juga sama, ketika lewat maka akhirnya mereka saling bertatapan mata. Alkitab mencatat kok dengan jelas, ya, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, dari Petrus dan Yohanes. Tapi apa kata Petrus? "Emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Pak, Bu, maaf saya harus bilang sesuatu yang mungkin akan menyakiti hati Bapak Ibu semua. Dan mungkin akan membuat Bapak Ibu Saudara sakit hati sama saya. Tapi saya harus katakan kebenaran ini. Sejatinya kita pun sama seperti pengemis ini. Kita duduk di gerbang indah kita masing-masing. Kenapa kita sakit hati sama orang? Kenapa hidup kita jadi sengsara penuh masalah? Karena kita sedang mengemis sesuatu. Kita berharap orang akan memperhatikan kita dan memberikan apa yang kita harapkan itu. Contohnya, kita mengemis akan cinta seseorang. Kita mungkin gak minta-minta, "Pak, kasih saya cinta, yang kasih saya cinta." Enggak, tetapi hati kita. Seperti pengemis ini. Duduk di gerbang indah, kemudian berharap semoga orang ini mencintai saya karena saya mencintai dia. Kita mengemis akan pengakuan. Ini mentalitas yang dikatakan Mas Nunus tadi, berusaha untuk mencari sumber kehidupan yang lain, tapi faktanya itu yang kita lakukan. Kita sedang mengemis sesuatu yang bukan Kristus. Saya harus gunakan kata mengemis karena itulah yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita berharap sekali kita mendapatkan itu, pengakuan, cinta, nama baik, penghormatan. Kita duduk gak berdaya seperti orang lumpuh karena memang dunia membuat kita lumpuh dan merindukan hal-hal itu semua. Tetapi Petrus, dia berkata, "Emas perak aku gak punya, apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Gereja ini bukan gereja yang populer. Bapak Ibu Saudara, tadi saya di belakang mengamati, tidak semua memberikan respon yang antusias terhadap firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan model pengajaran pemberitaan lain di gereja ini selain yang membuat kita semakin terpesona sama Kristus. Ingatkan saya kapan saya mengajar, Mas Nunus mengajar, Mas Gren mengajar, apapun yang dibahas di mimbar ini, selain mengembalikan mata kita hanya tertuju pada Kristus saja. Saya di belakang hanya bisa tersentak, Tuhan kami pengemis ternyata. Mengemis cinta, mengemis uang, lewat pekerjaan, mengemis pengakuan, lewat rekan pelayanan, lewat jemaat, mengemis segala bentuk apapun yang tadi dikatakan Mas Nunus sebagai sumber kehidupan palsu.
mentalitas hati kita ngemis berharap kita diberi. Tapi syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengingatkan kita hari ini. Percaya deh, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Om, Tante semua. Di tempat ini kami tidak akan bisa memberikan emas dan perak. Tapi kami bisa menjanjikan kecintaan kita kepada Kristus melebihi segalanya. Gak ada yang lain. Petrus berkata, emas perak aku gak punya, sekarang bangun yuk berjalan. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca ayat yang ke-8, dituliskan di sana, maka orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Di mana dia diletakkan sama orang-orang? Di mana dia diletakkan sama orang-orang? Di gerbang bait Allah. Itu sudah masuk belum? Belum, dia di gerbang. Dia meminta mengharapkan yang lain, kepuasan yang lain. Tetapi Petrus bilang, aku kasih yang kamu perlukan, aku kasih yang kamu butuhkan. Sekarang bangun berdiri ya, Yesus Kristus sembuhkan kamu. Apa respon dia? Dia tidak langsung lari menuju rumahnya memberikan kabar bahwa dia bisa berjalan. Dia tidak berlari menjauh dari bait Allah, lalu dia bersorak-sorak ceritakan orang dia bisa berjalan. Tidak. Apa respon dia? Dia berlari, masuk bait Allah. Maaf, saya harus ingatkan, seringkali ketika kita merindukan sesuatu dan kita dipuaskan sama Tuhan, kita berhenti di situ. Tuhan tolong sembuhkan saya, dan Tuhan sembuhkan. Kita tidak lari masuk ke bait Allah. Tuhan tolong saya butuh pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Tapi kita nggak lari masuk ke bait Allah. Tuhan lepaskan saya dari masalah ini, Tuhan lepaskan loh. Tapi kita nggak lari masuk ke bait Allah. Ternyata pertolongan dari Tuhan tidak menjamin membuat kita mendekat kepada Tuhan. Itu mentalitas pengemis. Tetapi orang ini, dia menyadari betul kejadian hari itu. Dia melonjak, dia bersukacita, dia mengikuti Petrus Yohanes ke bait Allah. Pertolongan, kesembuhan, pemulihan, berkat dari Tuhan seharusnya membawa kita makin dekat sama Tuhan. Amin. Kalau Anda merasakan pertolongan, Anda merasakan berkat campur tangan Tuhan, tapi tidak membawa Anda dekat kepada Tuhan, hati-hati. Kita sudah menjadikan pertolongan Tuhan itu sumber kehidupan yang palsu. Selain Yesus, harusnya tidak ada yang mengalihkan perhatian kita. Tuhan memberkati. Main musik boleh maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menutup mata dan fokus hanya kepada Yesus saja. Dan tolong jawab pertanyaan ini jujur dalam hati Anda. Sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus sumber kehidupan kita? Atau sesungguhnya kita pengemis yang duduk di gerbang indah kita masing-masing dan mengharapkan hal-hal lain dapat memuaskan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selain Yesus, sekali Yesus, tidak ada yang lain selain diri-Mu Tuhan.
Ampuni kami kalau kami selama ini mencari kepuasan dari sumber-sumber yang lain. Kami sadar kehidupan kami bergantung sepenuhnya padamu. Mari jemaat saja serukan, jemaat saja katakan, sekali. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cinta kau selamanya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak. Sudahkah Yesus jadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kita? Sudahkah Dia jadi bagian yang terutama dalam hidup kita? Singkirkan semua sumber kehidupan yang palsu yang saat ini membelenggu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Serahkan dirimu pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan Yesus yang termanis, Yesus yang tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hati kita selain Yesus. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memenuhi hati kita sepenuhnya selain Yesus saja. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Kiranya pernyataan ini sungguh-sungguh lahir dari hati kami. Oh Yesus saja yang termanis, Yesus saja yang terbaik, Yesus yang terutama dalam hati kami. Karena itulah yang mampu memuaskan hati kami, yang mampu membawa kami pada kepenuhan yang sejati. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami mengalihkan perhatian kami dan menunjukkan pikiran-pikiran kami kepada hal-hal lain selain daripada-Mu. Kami merasa kekeringan, kami merasa kehausan, kami mengemis akan hal-hal yang lain. Di malam hari ini, biarlah kiranya kami menyadari Kristuslah sumber kehidupan kami. Kami memiliki Kristus, kami memiliki segalanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami menjadi rema yang kuat. Mengingatkan kami hari demi hari untuk terus berjalan melekat hanya kepada Tuhan saja. Berkati hamba-Mu, Mas Stefanus dalam masa mudanya. Tuhan berkati apa yang dia kerjakan, dibuat Tuhan berhasil beruntung dalam perkuliahannya. Tuhan sertai dapat selesai tepat pada waktu, hasil yang terbaik. Dan pakai hidupnya menjadi saluran berkat, memberitakan warta kabar baik kepada semakin banyak orang. Orang mendengar kabar tentang-Mu menjadi percaya dan diselamatkan. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Kini tiba saatnya kita mau menyiapkan persembahan yang kedua, yaitu untuk persembahan rumah Tuhan. Seperti biasa nanti Bapak Ibu Saudara bisa langsung maju ke depan. Kita akan naikkan pujian nyender ning sisine Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat dan mendengarkan info sepekan. Waktu dan tempat saya berikan kepada pelayan yang bertugas. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Untuk ibadah malam hari ini boleh kami rasakan hadirat dan kuasa-Mu ya Tuhan tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan hati kami ya Tuhan untuk selalu melekat pada sumber kehidupan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kau ada bersama kami ya Tuhan. Sungguh kami ucap syukur ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa pokok kami ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyatukan hati kami. Kami berdoa terkhusus untuk kelurahan, keratonan, kecamatan Serengan. Kiranya Tuhan berkati dengan kerukunan antar umat beragama. Semakin junjung tinggi ya Tuhan tempat ini ya Tuhan. Adanya solidaritas yang tinggi yang boleh tercermin dalam wilayah ini ya Tuhan, bisa menjadi contoh untuk kelurahan-kelurahan lainnya ya Tuhan di Surakarta ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk para penata layanan ya Tuhan, pelayan-Mu ya Tuhan, pastoral, tim penatua dan tim diaken. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua bisa bekerja sama, menyatukan hati kami, semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat MCC di gereja ini ya Tuhan, berikan kami hati, mampukan kami untuk memiliki hati yang selalu melekat, terus melekat padamu ya Tuhan, sebagai sumber kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, biarlah kami memiliki kesatuan hati di tempat ini ya Tuhan, saling mensupport, saling menopang satu dengan yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami bersatu hati untuk badan misi gereja ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan dapat mewartakan Injil di segala penjuru ya Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk kerinduan kami ya Tuhan, yaitu gedung gereja yang permanen. Kiranya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Semuanya boleh Tuhan sediakan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya dan imani ya Tuhan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk acara retreat yang akan kami selenggarakan ya Tuhan pada tanggal 18
19 dan 20 April ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara ini ya Tuhan. Suatu kerinduan kami ya Tuhan untuk boleh bersama-sama fokus untuk padamu ya Tuhan sebagai sumber kami ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, bersuka cita bersama-sama tempat ini ya Tuhan. Dan kami serahkan apa yang menjadi kebutuhan retreat, kiranya Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam satu nama yang kami sembah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan saya akan menginformasikan kegiatan sepekan Gereja MCC untuk minggu ini. Pada hari Senin latihan untuk PAW musik tim retreat pukul 18 untuk sesi kedua dan Paskah jam 19, jam 7 malam. Untuk hari Selasa dan hari Rabu ini untuk oikos masing-masing dan bisa diumumkan di grup masing-masing WA ya. Dan untuk hari Rabu ada oikos gabungan pukul 18.30 yaitu oikos Plesungan, oikos Jebres dan oikos Sultan. Bagi para ibu-ibu, bapak-bapak dan semua saudara yang mau hadir dipersilahkan. Dan untuk hari Rabu jam 10 tentu saja tidak lupa ada program kristal. Monggo saya persilahkan yang memiliki radio bisa dinyalakan di channel 94,3 Immanuel, kerjasama antara JKI MCC dengan Radio Immanuel. Dan hari Kamis kosong, hari Jumat kita retreat di Bukit Hermon sampai hari Minggu, dan kita bisa kembali beribadah di minggu berikutnya. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat JKI MCC yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya menginformasikan terkait hal yang diperlukan untuk retreat ya. Sebentar. Menginformasikan perihal pemberangkatan retreat MCC Excel 2025 hari Jumat 18 April 2025 kumpul jam 9 pagi nggih Bapak Ibu semua, kumpul jam 9 pagi di Maestro. Bagi yang berangkat naik bus, kumpul di Maestro pukul 9. Untuk Sultan langsung ya. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain kumpul di Maestro pukul 9. Kita berangkat bersama-sama. Catatan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, diharapkan ketika sesi ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah, Bapak Ibu menggunakan kemeja resmi atau formal seperti ibadah minggu hari ini ya. Jadi mohon maaf bukan t-shirt atau kaos. Kemudian yang kedua, dress code retreat untuk ambil foto bersama. Yang pertama hari Jumat, ibadah Jumat Agung itu dimohon Bapak Ibu semua menggunakan kemeja hitam. Hari Sabtu ini menggunakan t-shirt atau kaos milik Bapak Ibu saudara-saudari semua pribadi warna hitam. Jadi kita seragaman, yang hari Jumat itu kemeja hitam, hari Sabtu t-shirt warna hitam atau kaos warna hitam. Dan yang ketiga hari Minggu ibadah Paskah itu kemeja putih atau baju putih. Kemudian barang-barang yang perlu dibawa, yang pertama peralatan mandi, pakaian selama 3 hari 2 malam, jaket nggih Bapak Ibu bagi yang tidak kuat cuaca dingin. Kemudian ini yang penting obat-obatan pribadi. Karena meskipun ada si P3K, si kesehatan, tapi
kalau Bapak Ibu punya, mohon maaf, penyakit pribadi yang kita tidak bisa sediakan obatnya, jadi mohon untuk di-prepare. Kemudian alat tulis dan juga Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan pembayaran kontribusi, bisa dibayarkan ke Ibu AC. Dan yang terakhir, disarankan sebelum berangkat Bapak Ibu bisa sarapan terlebih dahulu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mewakili panitia. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita bertemu hari Jumat Bapak Ibu ya. Ingat berkumpulnya bukan di Honggowongso, bukan di UKS, tetapi berkumpulnya di daerah Banyuagung. Ya, nanti akan kami share log. Ya, total ada 91 peserta dibagi dari satu bis besar, kemudian 1 atau 2 mobil dan sisanya menggunakan sepeda motor. Beberapa tidak terbiasa naik bis atau naik mobil sehingga mereka memilih menggunakan sepeda motor. Ya, jaga kesehatan Bapak Ibu ya, jangan ambruk seperti kami. Ini kami lagi ambruk ya, supaya doakan supaya kita semua dalam keadaan fit sehat hari Jumat besok sampai dengan hari Minggu. Amin. Mas Kren ada yang mau ditambahkan? Ya, diharapkan ketika berkumpul di Banyuagung atau di Maestro, Bapak Ibu Saudara tidak membawa motor, karena kalau nanti membawa motor maka akan kesulitan menitipkan, tempatnya sangat terbatas. Kami sarankan menggunakan Gokar atau Gojek berkumpul di tempat itu. Ya, nanti kami akan umumkan di mana titiknya begitu. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dan nanti di luar ada sedikit snack ringan dan juga teh panas. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin hendak berfellowship sambil ngeteh, sambil ya geletik-geletik ngobrol gitu ya. Sekarang di ibadah raya sore kita siapkan ada snack, kemudian ada kesaksian. Harapannya ibadah raya sore bisa lebih stabil seperti bagaimana ibadah yang pagi. Ya, kita sedang memperjuangkan itu. Mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian syukur kami haturkan persembahkan di hadapan Tuhan. Allah kami, sumber kehidupan kami bersyukur kalau ibadah malam hari ini kami boleh merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami, bertahta atas pujian kami. Lewat firman Tuhan kami terus diajar menjadi murid yang sejati untuk tidak mencintai hal-hal yang lain yang dari dunia ini. Cinta kami sepenuhnya adalah untuk pribadi Yesus agar kami lebih melekat kepada Kristus. Hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Kristus saja. Dari sanalah damai yang sejati, sukacita yang sejati akan mengalir dalam kehidupan kami. Bapa di sorga malam hari ini biarlah kiranya berkat yang terbaik Tuhan curahkan bagi kami. Dalam rumah tangga kami, menjadikan rumah tangga kami harmonis penuh cinta kasih mesra. Berkati pekerjaan tangan kami dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Berkati pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak yang berprestasi, pintar, cerdas, jenius, mendapatkan banyak peluang, kesempatan yang baik dalam sekolah mereka. Berkati kesehatan kami semua Tuhan, dalam keadaan baik, fit, bugar. Kalau ada yang sakit, ya kiranya kami berdoa meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dijauhkan daripada kami semua penyakit yang mengancam nyawa, kami semua dalam keadaan fit, dalam keadaan bugar oleh karena darah Yesus. Terima kasih Bapak, pelayanan selama sepekan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Latihan-latihan, komisi, oikos, semua berjalan dengan baik. Jemaat diberkati, pelayan-pelayan diurapi, di atas segalanya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Panitia retret yang menghitung hari, mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketekunan, semangat, antusias. Dan biarlah apa yang kami perlukan, apa yang masih kami butuhkan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan sudah mencukupkan. Kami boleh berangkat dengan penuh sukacita dalam pemeliharaan dan pembelaan Tuhan saja. Sementara kami akan pulang, Tuhan menolong menyertai agar kami tiba di rumah dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan. Kami boleh tiba di rumah dalam keadaan baik bersama dengan sanak saudara keluarga kami. Di sana kami dapat membagikan berkat-berkat yang kami terima malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah sebelum kami akan pulang bersama-sama dengan iman percaya, kami mau menengadahkan tangan kami dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Sebagai murid-murid Kristus sekarang pergilah dengan keberanian dari Tuhan memberitakan Injil-Nya. Mengasihi dengan kasih Kristus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kiranya berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan sukacita damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, termaterai sempurna dalam kehidupan kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.